Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dongeng tentang legenda Gunung Rinjani. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri cantik bernama Dewi Mas. Pada suatu hari, Raja Datu Tuan dan Dewi Mas sedang bersantai di taman istana. Sang permaisuri melihat bahwa baginda raja kelihatan sangat bersedih. Kemudian raja mengutarakan kesedihannya karena tidak memiliki anak sebagai penerus. Mendengar ini, Dewi Mas dengan berat hati mengizinkan raja untuk meminang gadis lain agar bisa memiliki keturunan. Setelah mendapat persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas makin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap sabar. Dia mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas, yaitu Sunggar Tutul. Kemudian Sunggar Tutul menghasut Datu Tuan agar meragukan kesetiaan Dewi Mas, hingga Datu Tuan termakan dengan hasutan Sunggar Tutul. Datu Tuan pun mengusir Dewi Mas ke sebuah gili yang jauh dari kerajaan. Dewi Mas sempat tinggal di gili ini sebentar, tetapi pindah ke Bali setelah ditolong oleh seorang nahkoda kapal. Setelah beberapa bulan, Dewi Mas melahirkan dua anak kembar dengan keajaiban masing-masing. Seorang bayi laki-laki lahir bersama sebilah keris, dan seorang bayi perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Bayi laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjang, dan bayi perempuan dinamakan Dewi Anjani. Ketika kedua anak tersebut tumbuh besar, mereka mendesak ibu mereka untuk mengetahui identitas ayah mereka. Dewi Mas akhirnya menceritakan bahwa ayah mereka adalah Raja Datu Tuan di Pulau Lombok. Raden Nuna Putra Janjang memutuskan untuk menemui ayahnya. Sesampainya di Lombok, ia bertarung dengan raja. Ketika mereka beradu kesaktian, ada sebuah bisikan dari langit. "Wahai Datu Tuan, pemuda di hadapanmu itu adalah putra kandungmu," ujar suara tersebut. Datu Tuan pun terkejut dan menanyakan jati diri Raden Nuna. Setelah mendengar jawaban dari Raden Nuna, Datu Tuan pun merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada Raden Nuna. Tanpa menunggu lama, Datu Tuan dan Raden Nuna segera memboyong Dewi Mas dan Dewi Anjani ke istana. Dewi Mas yang baik hati memaafkan Sunggar Tutul, hingga mereka semua pun hidup dengan damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Anjani sering menemani ayahnya, hingga suatu hari
Datuk Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di sebuah gunung. Datuk Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Anjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata para jin mengetahui kehusyukan doa Dewi Anjani, dan ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini juga menjadi gunung berapi terindah yang berada di Pulau Lombok. Sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.